Shalom saudara sekalian, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Saudara, kita hari ini akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-25. Saudara, kalau kita menyimak seluruh pasal ini ada menuliskan tentang bagaimana hukum-hukum yang diberikan, peraturan-peraturan yang diberikan di dalam kehidupan orang Israel hidup bersama-sama. Nah, saudara, kita akan membaca sebagian saja daripada bagian firman Tuhan ini, dan saya tetap mendorong saudara ya ambil kesempatan membuka Alkitab, membaca seluruh akan pasal 25 ini saudara ya, sehingga kita bisa mempunyai satu gambaran yang cukup lengkap tentang firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, tolong kami mengerti akan firman yang kami baca, dan juga Tuhan berikan kami hikmat, kemampuan di dalam kami menerapkan juga di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk perenungan firman ini, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Ulangan pasal yang ke-25, saya bacakan ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak. Saudara sekalian, di dalam akan kehidupan kita hari lepas hari, kita akan temui saudara banyak aturan, peraturan yang dibuat. Dan saudara, ketika aturan itu dibuat, sering banyak aturan itu diikuti oleh konsekuensi atau punishment, hukuman jika kita melanggar akan hukuman itu. Misalnya saudara, ya di dalam keluarga. Ya, dalam keluarga sendiri, kita orang tua mendidik anak. Nah, seringkali kita mendidik anak, kita ada memberikan aturan-aturan dia bagaimana harus menjalani kehidupan di dalam akan kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Misalnya berapa jam dia harus belajar, kemudian dia apa yang dia boleh main, apa yang dia boleh nonton, dan lain-lainnya. Ketika anak-anak udah mulai besar, kapan dia harus pulang, boleh nggak sampai tengah malam, dan lain-lainnya. Banyak sekali saudara ya, itu disiplin-disiplin yang kita berikan. Dan ketika saudara anak-anak melanggar aturan itu, ya tentunya kita sebagai orang tua harus mengajarkan bagaimana kita mendisiplinkan anak itu. Gitu ya. Sehingga apa saudara? Tujuan daripada disiplin itu baik. Ya, jadi sini saudara saya mau tekankan bahwa hukum, aturan dan hukuman itu sebenarnya tujuannya baik untuk kepentingan kita. Anak-anak yang dari kecil ya mereka tidak mengerti, apalagi dari kecil bertumbuh dewasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka tidak tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang bahaya dan apa yang tidak bahaya, ya, apa yang bagaimana dia menjalani kehidupan ini. Sedangkan kita orang dewasa kita sudah tahu, kita sudah melalui semuanya. Oleh sebab itu kita memberitahukan kepada mereka. Nah, tujuannya baik, ya, education, disiplin, sehingga ketika mereka berjalan di jalan yang salah, kita balikkan, saudara. Ya. Dan contoh yang lainnya, saudara, adalah misalnya kita hidup di satu negara. Di negara ini banyak aturan-aturannya. Ya, banyak peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kita harus bayar pajak, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, gitu ya. Nah, saudara, tanggung jawab daripada seorang warga negara itu apa? Di jalanan, saudara, kita juga berjalan di jalan keluar rumah, naik mobil, ya, bawa motor, bahkan jalan kaki, saudara, kita itu ada
aturan-aturan yang harus kita jalanin gitu. Di mana menyeberang jalan, ya, apa di sini bisa belok atau enggak, jalan ini bisa dijalanin atau tidak, forbidden atau enggak, saudara ya. Lampu merah, saudara. Ya, kita sering ini di Indonesia khususnya lampu merah itu artinya stop. Nah, ketika lampu merah itu bilang stop, itu sebenarnya saudara bukan untuk menghambat kita, bukan untuk menyulitkan kita. Namun sebaliknya justru untuk melindungi kita. Ya, untuk melindungi kita. Kalau kita lampu merah, kita jalan, ya, itu kendaraan bisa apa? Akhirnya kita bisa tabrakan. Nah, tahu saudara pernah di jalanan ketemu lampu merahnya mati semua. Apa yang terjadi, saudara? Ya, semua mobil kendaraan numpuk di tengah. Nah, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Ya kan? Jadi sebenarnya lampu merah itu ada di semua persimpangan tujuannya untuk kenyamanan kita sebenarnya, untuk kebaikan kita. Namun saudara, begitu banyak orang yang tidak taat kepada akan aturan-aturan yang sudah diatur untuk kepentingan kita dan pada akhirnya menyulitkan diri kita sendiri. Semuanya numpuk di tengah, satu melanggar, dua melanggar, ya, ada yang lawan arah, tabrakan terjadi, saudara ya. Kita disuruh, di sini forbidden, tidak bisa masuk, ya, tapi kita masuk, kita lawan aja. Nah, kemudian terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan, siapa yang harus salahkan? Tentunya yang melanggar dan ada hukuman yang diberikan. Jadi saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan akan hukuman kepada kita ketika kita berdosa, itu sebenarnya untuk kebaikan daripada kita. Ya, ketika kita salah, melanggar, itu ada hukumannya. Nah, di dalam akan firman yang kita baca tadi, saudara, ketika orang diadili dan kemudian dia dinyatakan salah, ada hukuman cambuk baginya. Ya, ada hukuman, harus dipukulin gitu. Nah, saudara, dipukul di bagian belakang ya, 40 kali. 40 kali. Tapi saudara, di sini seringkali dikatakan tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Nah, kita ada di dalam firman Tuhan, saudara ya. Orang ketika dipukul itu seringkali mereka hanya pukul 39 kali. Kenapa? Karena mereka takut salah hitung misalnya. Wah, ternyata 41 ya. Kalau kurang nggak apa-apa, tapi kalau lebih itu apa? Di sini firman Tuhan mengatakan kita itu sudah apa? Memandang rendah saudara kita. Hukumannya cuma boleh 40, kita udah pukul 41 kali. Ya, jadi itu seolah-olah kita tidak memperhitungkan akan mereka punya perasaan. Jadi saudara, di sini hukum yang diberikan juga kita lihat sebenarnya orang berdosa, betul. Tapi juga kita tidak boleh keterlaluan. Tidak bisa sampai kita memandang rendah. Jadi disiplin saudara bagi kita misalnya di dalam keluarga, balik kepada keluarga ya. Nah saudara, anak-anak misalnya, ketika kita mendisiplinkan anak, kita pukul ya, spank misalnya, dibokongnya begitu. Tapi kita juga harus dengan perasaan. Kita bukan mukul sampai kayak amarah kita itu kita hantam betul-betul. Jadi sepertinya sudah penyiksaan. Dan itu akan menimbulkan sakit hati di dalam kehidupan anak-anak ini. Dia akan mengingatnya saudara. Tapi disiplin itu sebenarnya tujuannya diberikan agar orang berbalik dari kesalahannya. Dia menyadari akan kesalahannya saudara. Ya. Dan hukuman itu harus setimpal. Ya, yang di sini katakan 40 kali, tidak boleh lebih. Ya, kalau hukumannya itu maksimal. Jadi kalau kesalahannya tidak terlalu besar, hukumannya juga tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, misalnya kalau hukum Indonesia kita tahu, kalau orang membunuh, nah itu hukumannya bisa hukuman mati. Tapi nggak boleh, saudara ya, orang melanggar lampu merah, ya hukumannya hukuman mati. Nah itu keterlaluan, begitu. Nah saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ada ketentuan-ketentuan, ada hukum-hukum yang diberikan. Apakah kita merasakan itu satu hal yang memberatkan kita, yang menyusahkan kita? Ataukah kita melihat itu hal yang menolong kita sebenarnya?
Ya, jadi kita dibilang kita tidak boleh begini, kita nggak boleh begini. Misalnya di dalam 10 hukum Tuhan, ya, kita harus menguduskan hari Sabat. Kita, aduh, saya kok disuruh tiap minggu harus ke gereja gitu ya. Nah, begitu beratnya. Apakah begitu? Nah, maka kita harus menghormati ayah ibu. Apakah itu kita satu keberatan yang menyusahkan kita? Atau kita bilang, oh ini baik, justru mengingatkan saya harus menghormati orang tua saya. Begitu ya. Jadi saudara, mari kita belajar lihat positif daripada peraturan-peraturan itu. Peraturan-peraturan itu dibuat untuk akan menolong kita agar kita boleh menyadari, mengetahui apa yang salah, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan ketika kita salah, kita diberikan hukuman, itu tujuannya agar kita berbalik dari jalan yang salah. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, menghadapi hari-hari ini lebih bijaksana. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan berikan kami hikmat di dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam hidup ini begitu banyak akan aturan-aturan, hukum-hukum yang sudah dibuat. Ajar kami untuk mentaati semuanya itu. Bukan dengan terpaksa, namun dengan kerelaan, karena kami tahu semuanya itu dilakukan, diadakan, dibuat untuk kepentingan kami, untuk kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk juga firman Tuhan, untuk peraturan-peraturan, hukum-hukum yang Tuhan berikan pada kami, menuntun kami di jalan yang benar sehingga kami tidak berjalan di jalan yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.